Keluarga lengkap itu berencana melakukan pesta barbeque di taman villa yang memiliki pemandangan pantai. Untuk makan malam, ada koki tersendiri yang memanggang daging, jadi mereka hanya perlu duduk dan mengobrol. Kakek, makanlah ini. Efren sangat perhatian pada kakeknya. Ia akan membawakan banyak makanan menarik yang harus selesai disiapkan koki untuk dinikmati kakeknya lebih dulu. Elisa juga melakukan hal yang sama. Ia telah mengambil beberapa potongan buah segar ke piring dan memberikannya pada Hayden. Ayah, makan buah lebih dulu. Anda harus tetap sehat dan panjang umur. Hayden merasa hangat melihat perlakuan cucu, menantu, dan cucunya. Kalian sangat baik dan manis, tapi berhenti merawatku. Kalian juga harus cukup makan. Kelvin cemberut. Ia merasa kedua kekasih hatinya telah dicuri darinya. Ia telah duduk sejak tadi, namun tak ada yang memberinya makan. Efren, ambilkan daging panggang juga untukku. Efren mengerutkan wajahnya. Dedi, daging itu masih panas. Bagaimana jika tanganku terbakar saat membawanya padamu? Tapi kamu baru saja membawakan kakekmu daging di piring dengan baik tanpa merasa kepanasan, kata Kelvin menolak mengalah. Itu karena koki yang mengambil daging dari pemanggangan, sementara aku hanya perlu memegang piringnya. Kalau begitu, lakukan seperti tadi. Efren menggeleng. Aku lelah. Wajah Kelvin seketika membeku. Ia merasa patah hati. Ia lalu menatap Elisa yang sibuk juga memberi buah pada dua orang tua, namun mengabaikan dirinya. Sayang, ambilkan juga aku buah. Elisa mengerutkan alisnya. Ambil sendiri, kamu punya kaki kan? Ekspresi Kelvin kembali tegang. Baik anak dan istrinya adalah miliknya, dan ia tidak suka membagi perhatian mereka pada orang lain, karena ia juga belum lama menemukan kedua orang ini. Namun sekarang ia justru diabaikan. Ini buah untukmu. Kamu suka rambutan, bukan? Bijinya sudah aku pisahkan, juga kulit arinya yang keras, jadi kamu bisa langsung memakannya, kata Berta. Ia sudah mendengar dari Lily sebelumnya bahwa Kelvin menyukai buah-buahan tropis, terutama rambutan. Lily akan seringkali mengisi lemari pendingin di rumahnya dengan buah tropis yang dikirim langsung dari Indonesia atau Thailand. Kelvin menerima pemberian Berta dengan senyum canggung. Terima kasih. Kelvin memiliki perasaan yang rumit di hatinya. Ia tahu Berta ibu kandungnya, namun ia masih membutuhkan waktu untuk menerima perubahan identitas itu. Kelvin menatap buah rambutan yang sudah dikupas dan dicuci bersih, bahkan kulit ari yang biasa menempel dari bijinya ke daging buah dan biasanya mengganggu, tampak telah dibersihkan dengan benar. Ini adalah seperti biasanya seorang ibu lakukan. Dia akan memperhatikan detail sekecil apapun agar anaknya makan tanpa gangguan. Apakah kamu ingin aku mengambilkan daging panggang? Tawar Berta. Kelvin menggeleng. Tidak perlu, aku akan mengambilnya sendiri nanti. Kalau begitu, aku akan membantu Efren makan. Kelvin ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokannya tercekat. Ia baru bisa mengeluarkan suara ketika Berta baru melangkah 2 kaki. Kamu juga harus makan terlebih dahulu. Efren baru saja memakan puding, jadi ia mungkin belum begitu lapar. Langkah Berta membeku mendengar perhatian Kelvin. Matanya menjadi merah. Dalam sekejap, ia tidak berani berbalik karena takut Kelvin akan melihat perasaan emosionalnya. Terima kasih. Kalau begitu aku akan makan dulu sebelum menyuapi Kelvin.
kata Berta dengan suara bergetar. Elisa diam-diam melirik interaksi ibu dan anak itu. Ia memutuskan untuk lebih sering mengabaikan Kelvin agar ibu dan anak itu bisa memiliki kedekatan. Lagi pula ibu mana yang akan tega melihat anaknya dianiaya. Elisa, bisakah aku melihat foto-foto pesta pernikahanmu dengan Kelvin meski aku tidak bisa menghadirinya? Tapi aku ingin melihat seperti apa pesta pernikahan kalian, kata Hayden. Suasana menjadi sunyi dalam sekejap. Selain debur ombak yang terdengar, hanya suara daging yang terkena besi pembakaran. Kenapa semua tiba-tiba diam? Tanya Hayden. Sebenarnya kami belum melakukan pesta pernikahan. Hayden melirik tajam ke arah Kelvin yang pura-pura sibuk makan sambil tertunduk. Kelvin, apa-apaan ini? Kamu telah menikahi Elisa tanpa mengadakan pesta. Apa karena ia yatim piatu, jadi kamu menindasnya? Apakah karena kamu masih ingin dikira lajang? Hayden tadi sempat menanyakan pada Elisa mengenai keluarganya dan ia menjelaskan bahwa dirinya sebatang kara. Tidak seperti itu, Ayah. Kami hanya belum melakukan pesta pernikahan atau masih menundanya hingga saat yang tepat. Tidak berarti bahwa aku tak akan memberikan pesta pernikahan untuknya. Efren bahkan sudah besar. Kamu mau menundanya sampai kapan? Jadilah pria yang baik. Ia sudah memberimu anak yang tampan dan mendidiknya menjadi anak yang baik. Tapi kamu bahkan tidak berterima kasih dengan memberinya pesta. Efren mengangguk setuju pada konfrontasi kakeknya. Ini pertama kalinya ia melihat ayahnya yang otoriter bisa terdiam ketika dimarahi. Belum terlambat, pesta pernikahan masih bisa diselenggarakan dan akan semakin bermakna saat Anda bisa menyaksikannya, kata Berta dengan hati-hati. Ini adalah pertama kali ia menjadi lancang dan ikut campur untuk menjawab. Dia tidak tega melihat Kelvin mendapat perundungan. Ya, Berta benar. Mari kita adakan pesta pernikahan sambil mengumumkan kembali tentang dirimu, sahut Lily. Hayden tidak lagi mencercah Kelvin, tapi ia menatap ke arah Elisa. Jangan ragu untuk mengatakan seperti apapun, bahkan hingga terkecil mengenai pesta yang kamu inginkan. Tidak apa-apa, Ayah. Aku tidak memiliki keinginan khusus. Omong-omong, apakah ada foto bayi Efren di ponselmu? Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Tentu saja. Elisa berjalan mendekat ke kursi roda Hayden. Ia lalu duduk di kursi sebelahnya dan mulai menunjukkan foto-foto bayi Efren. Wajah Hayden tampak cerah dan ada senyum tipis di setiap kali ia melihat betapa menggemaskan foto dan video masa kecil Efren. Tapi beberapa saat kemudian ia menyadari ada keanehan. Di mana Kelvin? Kenapa tidak ada fotonya sama sekali untuk menemani putranya? Hayden bisa melihat bahwa hanya ada Elisa dan Berta yang sering bermain dengan Efren, sementara Kelvin sama sekali tidak terlihat. Wajah Kelvin kembali tegang. Ia kali ini menarik nafas dalam dan sudah siap untuk mendapatkan makian lagi. Aku baru menemukan mereka beberapa bulan ini, Ayah. Singkatnya, kami baru dipertemukan kembali saat Efren hampir berusia 4 tahun, dan aku baru tahu ia anakku. Wajah Hayden merah, namun kemudian ia menarik nafas dalam untuk menenangkan emosinya. Ini semua salahku. Jika aku bisa menjadi ayah yang baik, maka kamu tak akan menjadi pria yang tidak bertanggung jawab dan meninggalkan kekasihnya yang hamil. Kelvin terdiam. Kalimat ayahnya seolah ia sedang menyalahkan dirinya sendiri, namun di sisi lain ia juga menghinanya sebagai pria tidak bertanggung jawab.
Ayah, aku tidak tahu bahwa ia hamil. Ada banyak hal rumit yang tidak bisa kujelaskan padamu, jawab Kelvin dengan nada yang gusar. Lily mulai menengahi. Kalian baru saja bertemu. Mari kita bicarakan hal-hal yang baik saja lebih dulu. Hayden tidak lagi menargetkan Kelvin kali ini. Mereka mulai melanjutkan makan dan mengobrol. Kelvin mulai mendekati Elisa yang kini mulai duduk dengan tenang di sofa setelah sejak tadi sibuk melayani pasangan tua dan ayahnya. Hanya saja saat Kelvin mendekat, Elisa mengerutkan keningnya. Kelvin, kenapa kamu sangat bau? Apakah kamu tidak mandi? Elisa, aku tidak bau. Kamu pasti sengaja membuat gara-gara denganku karena ayah berada di pihakmu, bukan? Kelvin kesal. Ia sejak tadi diabaikan, namun sekarang ketika ia ingin mendekat pada istrinya, ia justru dihina bau. Tapi kamu memang berbau aneh. Elisa mual dan segera berlari menuju tong sampah untuk muntah. Kelvin melihat ia benar-benar mengeluarkan isi perutnya dan matanya berair yang menunjukkan bahwa ia tidak sedang berpura-pura. Kelvin menjadi khawatir dan menghampiri Elisa. Sayang, apakah kamu baik-baik saja? Kamu mungkin salah makan. Elisa baru saja selesai muntah, namun saat Kelvin mendekat, ia kembali mencium bau suaminya. Kelvin, pergi! Elisa kembali muntah dengan parah. Tangannya bergerak dengan lemas memberi isyarat agar Kelvin menjauh darinya. Kelvin merasa patah hati. Ia menggeser tubuhnya, namun Elisa masih muntah. Wanita itu kembali memberikan isyarat tangan agar Kelvin menjauh lagi. Berta segera menghampiri Elisa dan memijat belakang lehernya. Saat ini Kelvin sudah menjauh beberapa meter dan akhirnya Elisa berhenti muntah, tapi ia masih terlihat lemas setelah mengeluarkan semua isi perutnya. Baringkan ia dan panggil Dr. Ludwig. Tita Hayden, di villa ini ia memiliki dokter dan perawat pribadi, sementara pembantu memanggil Dr. Kelvin. Refleks ingin menggendong Elisa ke sofa, namun langkahnya membeku saat Elisa menggelengkan kepalanya agar Kelvin tidak mendekat. Pria itu lalu mengendus bau badannya sendiri, termasuk bagian ketiak, namun ia tidak mencium adanya bau sama sekali. Sayang, aku tidak bau, kata Kelvin dengan nada patah hati, sementara semua orang menatapnya dengan aneh, seolah ia benar-benar bau dan penyebab Elisa muntah parah. Dr. Ludwig datang dengan perawatnya dan segera memeriksa Elisa. Apakah Anda mual belakangan ini? Elisa menggeleng. Tidak, ini baru saja dan hanya saat aku mencium aroma tubuh suamiku. Apakah menstruasi Anda telat? Pupil mata Elisa terbelalak. Mungkin sekitar 2 minggu. Apakah bagian dadamu terasa nyeri dan kencang? Lalu apakah terkadang ada rasa nyeri di area perut bawah? Elisa menjawabnya dengan anggukan. Dari ciri-cirinya dan juga datang bulan yang terlambat, aku memiliki keyakinan Anda hamil. Juga ada beberapa kasus di mana ibu hamil rentan pada bau tertentu, bahkan juga bau suaminya sendiri. Bagaimana kalau perawatku membantumu melakukan tes pack di kamar mandi? Tidak perlu, sahut Lily. Kita langsung saja melakukan pemeriksaan di rumah sakit untuk lebih pasti. Dokter mengangguk setuju. Seperti itu juga bisa. Kelvin sangat bahagia. Sayang, aku yakin kamu pasti hamil. Ia berjalan mendekati Elisa karena terlalu gembira. Namun wanita itu mulai menunjukkan tanda-tanda mau muntah. Kelvin segera mundur lagi dan mengatur jarak. Wajah bahagianya kini berubah menjadi kecut. Ia menatap dengan patah hati istrinya yang terbaring lemah. Dia ingin mendekati Elisa dan memeluknya. Bagaimanapun pada kehamilan sebelumnya, ia tidak bisa menemani dan merawat Elisa dengan baik. Jadi kali ini ia ingin menebusnya. Namun kini ia bahkan tidak bisa mendekati istrinya.